Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Fitri Alizati, saya mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat bisnis proses modeling sederhana dengan menggunakan aplikasi Bizagi. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu BPMN. BPMN merupakan singkatan dari Business Process Modeling Notation, di mana ini merupakan representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam model proses bisnis. BPMN bisa dibilang merupakan flowchart dengan standarisasi notasi. Pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN memberikan kelebihan peluang tereksekusi lebih baik dibandingkan dengan flowchart biasa, baik SOP tersebut dilaksanakan secara manual ataupun dengan membangun sistem aplikasi. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Bizaginya. Nah, di sini saya membuat bisnis proses modeling sederhana, yaitu keberangkatan pesawat. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara pembuatan bisnis proses modeling ini, saya sedikit menjelaskan istilah-istilah penting yang harus kita pahami untuk memudahkan pemahaman dan implementasi dari BPMN. Nah, adapun istilah-istilahnya itu diantaranya yaitu ada partisipan, pool, dan land. Nah, dalam proses bisnis biasanya melibatkan beberapa aktor atau role atau partisipan. Nah, untuk menggambarkan aktor yang berbeda digunakan pool dan land. Notasi untuk pool dan land adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada event. Event merupakan notasi untuk menandakan apakah proses bisnis dimulai atau berhenti. Nah, secara umum, event ini ada 2 event, yaitu ada start event, di mana event ini menandakan dimulainya alur proses bisnis, dan end event adalah event yang menandakan alur proses bisnis berhenti atau selesai. Nah, selanjutnya ada task. Task adalah sesuatu yang dilakukan pada kegiatan proses bisnis yang menghasilkan output tertentu. Task adalah hal-hal yang harus dikerjakan dalam sebuah proses bisnis. Pada BPMN, task dibedakan menjadi beberapa tipe. Adapun tipe task yang sering dipakai adalah yaitu user task, di mana task yang dikerjakan oleh manusia atau user. Nah, dalam wujud aplikasi, user task diimplementasikan dalam bentuk halaman atau tampilan, misalkan form yang harus diisi. Yang kedua ada service task. Service task merupakan task yang dikerjakan oleh sistem atau komputer. Dalam wujud aplikasi, service task ini diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memiliki logika. Lanjut, ada send task, di mana adalah service task yang spesifik mengirim informasi atau data kepada yang lain. Lanjut, ada gateway. Nah, gateway ini merupakan percabangan alur proses bisnis. Gateway menentukan jalur mana yang akan dilalui jika ada percabangan. Nah, tipe-tipe gateway yang sering digunakan itu ada beberapa ini yang biasa sering digunakan, yaitu ada exclusive gateway, di mana ini merupakan percabangan yang mengharuskan hanya ada satu jalur yang dipilih. Jika salah satu jalur dipilih, jalur yang lain tidak akan dilalui. Jika menggunakan gateway ini, kita harus ditentukan kondisi apa yang menyebabkan jalur tersebut dilalui. Nah, selanjutnya ada parallel gateway.
adalah percabangan yang mengharuskan semua jalur dilalui. Tidak boleh ada jalur yang tidak dilalui. Lanjut, inclusive gateway adalah percabangan yang memungkinkan minimal satu jalur dan bisa lebih dilalui. Jika menggunakan gateway ini, harus ditentukan kondisi apa yang menyebabkan sebuah jalur dilalui. Sini saya telah membuat proses bisnisnya, yaitu keberangkatan pesawat. Nah, setelah boarding pass diterima, penumpang melanjutkan ke pemeriksaan keamanan. Di sini mereka harus melewati pemeriksaan keamanan pribadi dan pemeriksaan bagasi. Nah, setelah itu mereka dapat melanjutkan ke tingkat keberangkatan. Seperti yang sudah saya bikin di sini, boarding pass diterima. Lanjut, nanti kita tekan ini, lanjut ke tes, kita buat pemeriksaan keamanan. Nah, lanjut gateway. Nah, di sini saya menggunakan parallel gateway karena percabangan ini harus semua jalur harus dilalui, tidak boleh ada jalur yang tidak dilalui. Lanjut, kita cabangin ke atas, yaitu proses selanjutnya yaitu pemeriksaan keamanan pribadi serta pemeriksaan bagasi. Kita bikin gateway lagi. Setelah itu proses keberangkatan. Nah, jika semua alur sudah dilalui, proses terakhir yaitu end event untuk mengakhiri sebuah proses yang telah kita kerjakan. Nah, baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.